Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan membahas tentang materi virtualisasi storage. Pengantar virtualisasi storage. Virtualisasi storage adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan atau abstraksi sumber daya penyimpanan fisik yang ada ke dalam lingkungan komputasi virtual. Dalam virtualisasi storage, penyimpanan fisik dipisahkan dari komponen-komponen logisnya, sehingga memungkinkan pengelolaan dan alokasi yang lebih efisien dan kapasitas penyimpanan yang ada. Konsep dalam virtualisasi storage melibatkan penggunaan hypervisor atau perangkat lunak virtualisasi lainnya untuk menciptakan lingkungan virtual yang terpisah dari infrastruktur fisik. Dalam lingkungan virtual ini, kapasitas penyimpanan storage juga melibatkan pembuatan entitas logis seperti volume virtual yang dapat dialokasikan ke mesin virtual atau host fisik sesuai kebutuhan. Adapun beberapa alasan mengapa virtualisasi storage penting dalam lingkungan IT modern. Yang pertama, peningkatan efisien. Dengan virtualisasi storage, sumber daya penyimpanan fisik dan optimalkan dan dimanfaatkan secara lebih efisien. Kapasitas penyimpanan yang ada dapat dikonsolidasikan sehingga mengurangi kebutuhan akan infrastruktur fisik tambahan. Yang kedua, skabilitas dan fleksibilitas. Virtualisasi storage memungkinkan pengalokasian sumber daya penyimpanan yang lebih fleksibel dengan dialokasikan entitas logis seperti volume virtual. Pemintiman dapat dialokasikan, diperbesar atau dikurangi sesuai kebutuhan tanpa mengganggu operasi sistem atau aplikasi yang ada. Yang ketiga, manajemen sentral. Dalam lingkungan virtualisasi storage, pengelolaan pemintiman dapat dilakukan secara sentral. Ini memudahkan tugas administrasi, pemantauan kinerja, dan manajemen kapasitas. Yang keempat, mobilitas dan pemulihan bencana. Dengan virtualisasi, data dapat dimigrasikan dengan mudah antara berbagai sistem dan lokasi fisik. Ini memungkinkan mobilitas mesin virtual dan memudahkan bencana yang lebih baik. Yang kelima, integrasi dengan teknologi lain. Virtualisasi storage dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti virtualisasi server dan cloud computing. Hal ini memungkinkan solusi yang terintegrasi dan scalable untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur IT yang kompleks. Slide selanjutnya yaitu terdapat teknologi dasar virtualisasi storage. Yang pertama ada tin provisioning, yaitu teknologi yang memungkinkan penyediaan kapasitas penyimpanan secara dinamis. Dalam hal ini, kapasitas fisik disk tidak dialokasikan sepenuhnya pada awal penggunaan, melainkan hanya dialokasikan sebagian dan diperluas secara otomatis saat diperlukan. Yang kedua ada deduplikasi, yaitu proses mengidentifikasi dan menghapus data yang diduplikat dalam lingkungan penyimpanan. Dan yang terakhir ada kompresi data, yaitu proses mengurangi ukuran data dengan menggunakan algoritma tertentu sehingga data dapat disimpan dalam ruang yang lebih kecil. Teknologi kompresi data pada penyimpanan virtual memungkinkan untuk mengurangi kebutuhan akan kapasitas penyimpanan fisik. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada arsitektur. Jadi arsitektur virtualisasi storage terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada storage pool, yaitu tempat penyimpanan fisik yang terdiri dari disk fisik, array penyimpanan, SAN atau NAS. Fungsi utama storage pool adalah mengumpulkan dan mengelola sumber daya penyimpanan secara terpusat. Dengan menggunakan storage pool, administrator dapat mengalokasikan ruang penyimpanan sesuai kebutuhan
mengoptimalkan penggunaan kapasitas, dan meningkatkan skalabilitas. Kemudian yang kedua ada storage controller, komponen yang bertanggung jawab mengatur akses dan manajemen data pada storage pool. Controller penyimpanan mengelola operasi input-output, keamanan data, enkripsi, dan manajemen metadata. Terdapat beberapa jenis storage controller seperti host-based, array-based, dan network-based yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan infrastruktur yang ada. Kemudian yang terakhir ada virtual volume, yaitu representasi virtual dari ruang penyimpanan yang disediakan oleh storage pool. Virtual volume dapat dibentuk dengan menggunakan teknik seperti thin provisioning, thick provisioning, stripping, mirroring, snapshot, dan cloning. Virtual volume memungkinkan pengguna untuk mendapatkan ruang penyimpanan sesuai kebutuhan tanpa harus terkait langsung dengan media penyimpanan fisiknya. Nah, kita lanjut ke bagian manfaat dan kegunaan virtualisasi storage. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan yang lebih mudah. Konsol manajemen tunggal untuk memantau dan memelihara beberapa susunan penyimpanan bervirtualisasi, menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengelola sistem fisik. Hal ini sangat bermanfaat ketika sistem penyimpanan dari beberapa vendor berada dalam kumpulan virtualisasi. Dan yang kedua ada pemanfaatan penyimpanan yang lebih baik. Mengumpulkan kapasitas penyimpanan di beberapa sistem memudahkan pengalokasian sehingga kapasitas lebih efisien dialokasikan dan digunakan. Dengan sistem yang tidak terhubung dan berbeda, kemungkinan besar beberapa sistem akan beroperasi pada atau mendekati kapasitasnya, sementara sistem lainnya hampir tidak digunakan. Dan yang ketiga ada memperpanjang umur sistem penyimpanan lama. Virtualisasi menawarkan cara terbaik untuk memperluas kegunaan peralatan penyimpanan lama dengan memasukkannya ke dalam kumpulan sebagai tingkatan untuk menangani arsip atau data yang tidak penting atau yang kurang penting. Dan terakhir ada fitur universal. Perusahaan dapat menerapkan beberapa fitur penyimpanan yang lebih canggih seperti tiering, caching, replikasi pada tingkat virtualisasi. Hal ini membantu menstandarisasi praktik ini di seluruh sistem anggota dan dapat memberikan fungsi-fungsi lanjutan ke sistem yang mungkin kekurangan fungsi-fungsi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tantangan dalam virtualisasi store, yang dimana tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi saat menerapkan virtualisasi store termasuk masalah keamanan maupun kinerja dan manajemen data. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit tantangan dalam manajemen data, yang dimana seiring datang pertumbuhan bisnis, data yang harus dikelola juga ikut pertambahan peningkatan data, baik volume, variasi, dan kecepatan. Data pada akhirnya membuat bisnis harus mencari alat pengolahan data yang lebih efektif. Alat itu diperlukan untuk mengenapi tantangan yang terhadap bisnis menangkapi dan pengolahan data. Dilaporkan dari Microfix terhadap 5 tantangan dalam manajemen data. Baik, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen data untuk keamanan. Jadi untuk keamanan virtual ini, kekhawatiran privasi dalam cloud computing, tantangan keamanan dalam kekhawatiran privasi dalam cloud computing ketika data sensitif atau pribadi simpan di cloud. Organisasi harus memastikan bahwa data tersebut tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi untuk pelanggaran privasi dapat menyebabkan kerugian yang harus termaksud pelanggaran keputusan hukum dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, pentingnya bagi organisasi untuk mempertimbangkan kebijakan privasi yang ketat dan memilih penyediaan layanan cloud yang mematuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi. Di sini saya menjelaskan tentang implementasi dan strategi virtualisasi storage. Merujuk pada cara untuk mengelola dan menyatukan kapasitas penyimpanan berbagai sumber fisik menjadi satu sumber yang dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang umum.
yang umum digunakan dalam implementasi virtualisasi storage. Nah, yang pertama itu peninjauan kebutuhan bisnis. Peninjauan kebutuhan bisnis pertama penting untuk memahami kebutuhan bisnis Anda. Beberapa banyak kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Contoh pertamanya itu kurang lebih begitu. Apa jenis data yang akan disimpan? Nah, itu juga penting. Terus, berapa lama data tersebut harus disimpan? Dan selanjutnya itu dengan memahami kebutuhan bisnis, Anda dapat merencanakan virtualisasi storage yang sesuai. Selanjutnya yang kedua itu pemilihan platform virtualisasi storage. Ada beberapa platform virtualisasi storage yang tersedia seperti VMware, vSAN, Microsoft Storage Space, dan OpenStack Cinder. Di situ kita bisa pilih platform sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada bagian ketiga, yaitu peninjauan infrastruktur fisik. Evaluasi infrastruktur fisik yang ada, termasuk server dan penyimpanan fisik. Pastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi persyaratan untuk virtualisasi storage. Nah, jika perlu, pertimbangkan untuk melakukan peningkatan atau penggantian perangkat keras. Nah, selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu implementasi perangkat lunak virtualisasi storage. Nah, install dan konfigurasikan storage yang dipilih. Ikuti storage yang dipilih. Ikuti panduan instalasi dari penyedia perangkat lunak dan pastikan untuk mengoptimalkan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian ada studi kasus, yaitu perguruan tinggi. Hasilnya yaitu mempercepat waktu pemulihan setelah kegagalan dengan fitur replikasi dan snapshot yang disediakan oleh solusi virtualisasi storage. Kemudian mengurangi kompleksitas administrasi dengan mengonsolidasikan infrastruktur penyimpanan fisik ke dalam platform virtualisasi storage tunggal. Lalu meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas dengan memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan secara dinamis tanpa mengganggu operasi. Adapun pembelajarannya yaitu perlu mempertimbangkan kebutuhan pertumbuhan data jangka panjang dalam perencanaan strategis virtualisasi storage. Kemudian pelatihan dan peningkatan pemahaman staf IT diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari solusi virtualisasi storage. Jadi di sini saya akan membahas tentang tren dan masa depan dari virtualisasi storage itu sendiri. Jadi tren terbaru dalam virtualisasi storage itu mencakup integrasi yang lebih dalam dengan teknologi cloud computing, pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan performa dan efisiensi, serta perkiraan masa depan yang menjanjikan untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu integrasi dengan cloud computing semakin menjadi fokus utama dalam virtualisasi storage. Perusahaan semakin lebih ke lingkungan hibrida dan multi cloud yang membutuhkan solusi penyimpanan yang dapat beroperasi secara seamless di berbagai platform cloud. Nah, terus dengan integrasi yang lebih baik, virtualisasi storage memungkinkan perusahaan untuk mudah mengelola dan memanfaatkan sumber daya di penyimpanan cloud, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur mereka. Kemudian pengembangan teknologi baru terus mendorong inovasi dalam virtualisasi storage. Teknologi seperti penyimpanan berbasis NVMe dan infrastruktur perangkat lunak menghadirkan performa yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik dalam manajemen sumber daya penyimpanan. Dan terakhir, perkiraan masa depan virtualisasi storage itu menjanjikan pertumbuhan yang pesat dan terus-menerus dalam hal inovasi dan penerapan teknologi baru. Kita dapat mengharapkan teknologi cloud yang lebih maju, seperti pengembangan solusi multi-cloud lebih terintegrasi dan interoperable. Selain itu, virtualisasi storage juga dan privasi data itu
juga akan terus bergerak maju di tingkat keamanan dan privasi data yang lebih tinggi dengan pengembangan teknologi enkripsi lebih kuat dan solusi manajemen kunci yang lebih canggih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa virtualisasi storage itu merupakan inovasi yang mengubah cara perusahaan memanfaatkan infrastruktur penyimpanan mereka. Dengan abstraksi yang diberikan, teknologi ini sumber daya penyimpanan fisik dapat digabungkan menjadi entitas logis yang dapat dikelola efisien dan terpusat. Meskipun menghadapi tantangan seperti kompleksitas manajemen dan integrasi dengan infrastruktur yang ada, keberadaan terus berkembang seiring dengan tren teknologi seperti cloud computing dan keamanan yang semakin meningkat. Dengan demikian, virtualisasi storage tidak hanya menjadi solusi penyimpanan yang efisien, tetapi juga penting bagi strategi IT berkelanjutan. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.